Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Abbasya Helar dari kelas 12 Dimensi 3, dan saya akan melakukan penjelasan tentang geometri dimensi 3. Dimensi 3 merupakan gambar ruang atau yang disebut ya bisa ada volume semacam itu. Jadi dimensi 3 itu ada dua macam. Yang pertama itu dimensi 31, bangun ruang beraturan. Ada 7 macam dari dimensi 3. Yang ke satu yaitu yang ke satu kubus, kedua balok, ketiga prisma, keempat limas, kelima silinder, keenam kerucut, dan ketujuh bola. Lalu yang dimensi 3 yang kedua yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis, yang kedua kedudukan titik terhadap bidang, yang ketiga kedudukan garis terhadap garis, yang keempat kedudukan garis terhadap bidang, dan yang terakhir yang kelima kedudukan bidang terhadap bidang. Dan saya akan memberikan contoh soal dimensi 3 dan pembahasannya. Ada 3 contohnya, gitu saja. Nah, dimensi 31 bangun ruang beraturan. Yang satu itu kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bujur sangkar yang saling kongruen. Bisa dilihat ada 6 sudut oleh 6 bujur sangkar yang saling kongruen. Keenam bujur sangkar disebut sisi kubus, dan garis yang menjadi perpotongan dua sisi kubus disebut rusuk kubus. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi kubus itu dia rusuknya sama panjang, dan volume kubusnya itu rumusnya itu V sama dengan S kuadrat S kubik. Lalu luas permukaannya itu L sama dengan 6 kali S kuadrat. Selanjutnya yang kedua, balok. Balok memiliki 6 sisi, di mana masing-masing sisi yang berhadapan saling kongruen. Balok memiliki 12 rusuk seperti 3 kelompok. Balok memiliki 12 rusuk dengan 3 kelompok panjang yang berbeda, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, seperti di samping. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi AB itu panjang, BC itu lebar, CG itu tinggi. Volume V-nya itu, volume buat balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan luas permukaannya 2 tanda kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Yang ketiga yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki 2 bidang yang sejajar dan kongruen yang disebut penampang. Bidang yang menghubungkan kedua penampang disebut selimut prisma. Volume dari prisma tersebut, volumenya itu cara menghitungannya volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas permukaannya yaitu 2 kali luas alas dikurung plus keliling kali tinggi. Yang 4 yaitu limas. Limas merupakan bangun ruang yang terdiri dari satu bidang alas dan selimut bangun yang berbentuk bidang segitiga. Satu titik dari masing-masing segitiga saling bertemu di sebuah titik disebut titik puncak limas. Volumenya caranya yaitu 1/3. Luas permukaannya, luas alas ditambah luas selimut. Selanjutnya, nah ini yang terakhir. Bentar ya, mungkin tidak terlihat. Saya setting dulu. Oke, sudah saya ubah. Mulai lagi. Yang kelima yaitu silinder. Silinder merupakan bangun ruang yang memiliki 2 bidang penampang berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Bidang selimut silinder merupakan bidang persegi panjang yang dilengkungkan secara mulus mengikuti keliling bidang lingkarannya. Jadi volumenya itu caranya V atau 22/7 atau
3,14 kali R kuadrat kali T. Luas permukaannya itu 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Yang keenam yaitu kerucut. Kerucut merupakan bidang ruang yang terdiri dari satu bidang alas lingkaran dan sebuah titik puncak dengan selimut bidang. Berbentuk juring lingkaran dan busurnya dilengkungkan semulus keliling lingkarannya. Volumenya caranya yaitu sepertiga kali V kali R kuadrat kali T. Luas permukaannya luas alas plus selimut, atau bisa disebut dengan cara luas alas V kali R kuadrat plus V R sama S selimutnya sama dengan V R tanda kurung R plus S. Ketujuh terakhir yaitu bola. Bola merupakan bangun ruang yang tidak mempunyai bidang alas dan titik pojok. Bola merupakan himpunan titik dalam dimensi 3 yang memiliki jarak sama terhadap satu titik tertentu, yang disebut pusat bola. Jarak pusat bola ke titik permukaan lingkaran disebut jari-jari bola. Volumenya yaitu 4/3 kali tanda kurung V R kubik. Luas permukaannya yaitu 4 V R kuadrat. Selanjutnya, oke, mungkin ini saya menutupi itunya. Bentar. Oke, saya hilangkan terlebih dahulu. Sekarang kita sudah memasuki dimensi 32, kedudukan titik garis dan bidang dalam ruang. Yang ke-1, kedudukan titik terhadap garis. Sebuah titik dapat terletak di sebuah garis atau di luar garis. Jika titik terdapat di sebuah garis, maka jarak titiknya 0. Dan jika titik terletak di luar garis, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap garis. Contohnya pada gambar di samping. Diketahui sebuah titik B terhadap garis G, itu titik B memiliki jarak terhadap garis G sejauh garis putus-putus B ke B1, di mana B1 merupakan proyeksi tegak lurus titik B pada garis G. Bisa disebut ini tuh kayak pertengahan gitu ya. Yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Sebuah titik dapat terletak di sebuah bidang atau di luar bidang. Jika titik terdapat di sebuah bidang, maka jarak titiknya 0, dan jika titik terletak di luar bidang, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap bidang. Contohnya, pada gambar di samping diketahui sebuah titik P terhadap bidang V. Titik P di luar bidang V sehingga memiliki jarak terhadap bidang V sejauh garis tegak P ke P1, di mana P1 merupakan proyeksi tegak lurus titik P pada bidang V. Selanjutnya, oke, ini udah bisa on cam. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu kedudukan garis terhadap garis. Dua buah garis dapat dikatakan sebagai berikut: berpotongan jika kedua garis bertemu di sebuah titik, berhimpit jika seluruh titik yang dilewati garis G juga dilewati garis H, sejajar jika kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan bertemu pada suatu titik, bersilangan jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan tegak lurus. Nah, selanjutnya yaitu keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Terletak pada bidang jika seluruh garis berada pada bidang sehingga seluruh titik pada garis saling berhimpit dengan titik-titik pada bidang, tidak ada jarak antara garis dan bidang. Bentar ya, saya tutup pintu dulu. Selanjutnya sejajar pada bidang jika seluruh titik pada garis memiliki jarak yang sama terhadap, misal jaraknya itu titik A di garis terhadap titik A1 di bidang adalah sama dengan jarak titik B di garis terhadap titik B1 di bidang, memotong bidang jika garis dan bidang saling tegak lurus. Fotonya seperti contohnya yang itu, garis letak pada bidang, garis sejajar bidang, garis menembus memotong bidang, menembus atau memotong.
Yang kelima yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama berhimpit jika seluruh titik yang ada di bidang atau alfa berada pada bidang atau beta. Sejajar jika seluruh titik pada kedua bidang berada pada jarak yang sama. Lalu berpotongan jika kedua bidang bertemu di dua garis. Selanjutnya saya akan melihatkan contoh soal dimensi 3 dan pembahasannya. Contoh soal 1, jarak titik dengan garis diketahui gubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara titik F dengan diagonal ruang BH. Pembahasannya, BF-nya itu sama dengan 4 karena panjang rusuknya 4 cm. Jadi rumusnya itu FH sama dengan akar kuadrat EF2 plus EH2 sama dengan akar kuadrat 4 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 4 akar kuadrat 4 akar kuadrat 2. Sedangkan BH sama kayak FH, cuma bedanya dari ininya, kebalikannya. Jadi jarak titik F dengan garis BH sama dengan panjang garis PF jika luas segitiga BHF diketahui. Luas BHF nya kita tinggal ngitung setengah PF kali BF atau luas BHF setengah BF kali FH. Sama aja sebenarnya. Sama dengan, maka setengah PF kali BH sama dengan setengah BF kali FH. PF kali BH sama dengan BF kali FH. Kali balik-balik. PF sama dengan BF kali FH per BH. Hitung deh. PF-nya sama dengan 4 kali 4 akar kuadrat. 4 kali 4 akar kuadrat 2 per 4 akar kuadrat 3. Jadi PF sama dengan 4 per 3 akar kuadrat 6 cm. Lanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ini ya, masih kubus ya. Kalau bangun kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P dan Q berturut-turut terletak pada pertengahan FG dan HG. Perpanjangan garis BP, DG dan CG berpotongan di titik T. Tentukan volume 5 step BCD. Pembahasan. Sudut CDT sama dengan sudut GQT, maka tannya CDT sama dengan tan GQT. Ini apa? Pokoknya sudutnya sama. Jadi kalian tinggal ngitung ininya doang. CT per CD sama dengan GT per GQ. CG plus GT per CD sama dengan GT per setengah CD. CG plus GT sama dengan 2 kali GT. 6K tambah GT sama dengan 2 GT. GT sama dengan 6. Maka luas limasnya, volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Selanjutnya 1/3 kali setengah kali BC kali CD kurung kali CT. Selanjutnya 1/3 kali 1/2 kali 6 kali 6 tanda kurung kali 6 tanda kurung lagi 6 plus 6. Jadi volumenya sama dengan 72 cm kubik. Nah, ini contoh soal yang terakhir. Sudut pada bangun ruang kubus ABCDEFG dengan rumus ini contohnya hampir mirip ya, tapi ini bedanya yang cuma ngitung yang satu sudut, yang satu bangun ruang. Q dan P adalah titik tengah H, G dan FG jika aksen adalah sudut yang dibentuk bidang BDPQ dengan bidang ABCD, maka nilai sin A ya itu ya, jika sin A adalah pembahasannya.
Ya seperti itu. OC sama dengan setengah kali AC ya. OC sama dengan setengah kali akar kuadrat AB kuadrat plus BC kuadrat. Setengah kali akar kuadrat 6 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan setengah kali 6 kuadrat 2 sama dengan 3 kuadrat 2. Dan CT sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. Maka OT sama dengan akar kuadrat OC kuadrat ditambah C kuadrat, CT kuadrat. Dikebawain lagi akar kuadrat itu kayaknya akar kuadrat 3 akar kuadrat 2 akar 2 bentar 3 akar 2 ya 3 akar 2 tanda kurung akar kuadrat 3 akar 2 tanda kurung kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan akar 18 plus 144. Diperoleh sin A nya CT plus OT sama dengan 12 per 9 kuadrat 2 akar 2 sama dengan 12 akar 2 per 9 kali 2 sama dengan 12 per 18 akar 2 diperkecil sama dengan 2 per 3 akar 2. Oke ya, jadi seperti itu. Maaf saya salah penyebutan, jadi akar kuadrat tadi harusnya saya sebut akar 2 gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.